kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan dan juga kepada keluarga, kita berkumpul di tempat ini, di rumah duka ini bersama-sama kita yang sedang berduka oleh karena telah dipanggilnya almarhum pandai. Kita juga akan melakukan bagian pemberangkatan agar kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kuasa-Nya dan mempersiapkan pemberangkatan ini. Marilah kita membaca secara berbalasan dari Mazmur 27 di buku Hiburan halaman 60. Saya akan membacakan yang menjawab berkurang, sedangkan jemaat akan membaca ayat yang menjawab ke dalam. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gentar? Ketika penjahat menyerang aku. Untuk kelemahan dariku, Dia yang semua lawanku dan musuhku. Mereka sendiri yang tergelincir saja. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak ada aku hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hatiku pun aku tetap percaya. Satu hal telah diminta kepada Tuhan, Itulah yang diingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Dalam bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dia mengangkat aku dalam sumber-sumber. Maka sekarang tegaklah kepalaku, Mengenalkan musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Mari kita sambut dengan kirim penghiburan nomor 25. Pimpinan dalam kudus dalam hati, jiwa dan pikiran. Ya Allah, Sang Pencipta, Sang Pemelihara dan Pemilik kehidupan, yang terus menyatakan anugerah dan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang terus hadir dan berkarya, baik dalam suka maupun duka, senantiasa menyatakan kasih karunia. Terlebih bagi mereka yang berduka,
merasakan kehilangan yang dalam. Anugerah Tuhan terus merengkuh, menopang dan menguatkan. Biar anugerah itu terasa ketika kami bersama-sama akan membaca bagian dari firman. Kiranya boleh menjadi kasih Tuhan yang meneguhkan hati, pengharapan iman ketika hati sungguh terasa duka mendalam, kehilangan yang amat besar. Kiranya terang Roh Kudus-Mu yang akan menopang, memampukan kami boleh mengerti kasih Tuhan itu. Dan berkatilah hamba-Mu yang dengan keterbatasan dan kelemahan ini untuk menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga dari almarhum Bapak Parlindungan Panjaitan yang saya kasihi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Horas. Terima kasih, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Di tengah kehilangan dan kedukaan ini, Bapak Ibu Saudara boleh hadir untuk memberikan dukungan dan doa, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Firman Tuhan yang saya ajak untuk kita baca pada saat ini satu ayat saja dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, kita tahu kematian adalah realita dalam perjalanan kehidupan manusia. Cepat atau lambat, kita semua manusia di dunia ini akan menghadapi atau menemui kematian itu. Terkadang manusia mempunyai angan-angan, harapan dan permintaan. Ada yang ingin umur panjang, tetap sehat, tetapi tidak sedikit orang yang juga ketika dalam perjalanan hidupnya mengalami hal-hal yang menyedihkan, pahit, tidak punya semangat hidup. Kadang-kadang bahkan ingin cepat mati. Apapun realita situasi keadaan yang dihadapi, mau tidak mau, cepat atau lambat, semua akan mengalami kematian itu. Kematian menjadi sebuah pintu untuk meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Ada yang menyebut kematian itu sebagai nasib. Kalau kita memahami nasib, berarti itu ada masalah untung-untungan ataupun juga konsekuensi dari tindakan kehidupan. Ada orang yang juga mengatakan memiliki pemahaman kematian itu sebuah takdir, karena tidak bisa ditolak ataupun tidak bisa diminta. Tetapi tidak sedikit juga bagi setiap orang percaya, kita tahu kematian adalah pintu masuk kita untuk memasuki kekekalan. Almarhum Monsinyur Johannes Puja Sumarta dalam salah satu homili atau khotbahnya pernah mengatakan demikian: hidup itu anugerah, sakit itu berkah, dan kematian itu adalah panggilan Allah. Dalam penghayatannya, kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti ataupun juga disesali ketika itu terjadi kepada orang-orang yang sungguh kita sayangi, kita kasihi. Entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita, entah itu saudara kandung kita, teman kita, Om, Pak D. Menjadi sebuah realita yang tidak mudah ketika
masih punya banyak harapan, angan-angan, cita-cita. Orang yang kita sayangi itu akhirnya dipanggil Tuhan, apalagi sebelum dipanggil dia harus mengalami penderitaan sakit yang tidak mudah. Saudara, ayat yang saya ajak untuk kita baca ini cukup terkenal sebenarnya, karena ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita tahu pengajaran tentang talenta berbicara tentang bagaimana seseorang diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Dalam perumpamaan itu Yesus memberikan 3 gambaran orang yang sungguh-sungguh menyadari, menghargai kesempatan yang dipercayakan oleh Sang Tuhan, yang dalam hal ini digambarkan adalah Sang Pemilik kehidupan itu. Kita ingat orang yang diberi 1 talenta, talentanya itu dipendam. Yang punya 2 talenta, orang itu kembangkan sehingga menjadi 2 berkembang menjadi 4. Sedangkan yang 5 talenta berkembang menjadi 10. Dan tiba waktunya Sang Tuhan kembali dalam perumpamaan yang Yesus Tuhan gambarkan itu. Yang 1 talenta berdalih karena tuannya itu amat serakah atau semaunya, seenak-enaknya, dan talenta itu akhirnya dia pendam. Tetapi justru akhirnya tuan itu marah karena dia tidak menggunakan talenta itu. Sedangkan yang 2 talenta dan yang 5 talenta, mereka menggunakan talenta itu sebaik-baiknya, mengembangkannya. Dan justru ketika berkembang Sang Tuhan kembali, mereka bukan hanya diberikan talenta-talenta itu, bahkan diberikan kesempatan masuk ke dalam sukacita Tuhan. Saudara, kematian adalah sebuah panggilan menunjukkan bahwa kematian itu adalah sebuah perjalanan ataupun sebuah tindakan aktif. Pujian yang kita nyanyikan tadi terakhir, Tuhanku pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah, lewat malam gelap ke terang yang tetap, Tuhanku pimpinlah. Inilah sebuah ungkapan perjalanan kehidupan seseorang yang sudah cukup banyak menggunakan talenta karunia-Nya dan sudah merasakan banyak hal yang tidak mudah itu, sehingga dia tetap meminta pimpinan Tuhan untuk sampai ke seberang. Bahkan kalimat atau bait yang kedua, bila jalan berat Tuhan tinggal dekat, bila ajalku telah menjelang, dengar ku seru, peganglah tanganku, Tuhanku pimpinlah ke seberang. Ini ada gambaran ungkapan seseorang yang sungguh-sungguh menyadari keberadaannya, kerapuhannya, yang berusaha tetap setia. Karena dalam perjalanan kehidupan itu tidak mudah, tetapi dia berusaha untuk terus dekat sampai kepada ajal itu tiba. Ada ungkapan yang menunjukkan bahwa dia tetap aktif. Kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi kematian adalah sebuah tujuan yang harus disambut, yang harus disambut. Seperti ungkapan Yesus terakhir di atas kayu salib, Telestai, selesai sudah. Yesus berkata apa? Bapa, serahkan nyawaku. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti ataupun dihindari, tetapi kematian justru adalah sesuatu yang harus kita persiapkan, kita sambut, bahkan kita jalani dengan sukacita. Karena Yesus katakan sendiri, panggilan menuju kematian itu adalah panggilan ke dalam sukacita Sang Tuhan. Yang dikatakan, masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh menggunakan kepercayaan talenta karunia yang Tuhan berikan, dan ketika waktunya Sang Tuhan datang kembali meminta pertanggungjawabannya, dan ketika orang itu menggunakan sebaik-baiknya dengan kesetiaannya, ketaatannya, orang-orang yang seperti itu akan dipanggil masuk ke dalam sukacita Sang Tuhan.
Dengan demikian bagi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang percaya, yang bukan hanya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menyadari ketika masih berada di dunia ini adalah kesempatan untuk terus menyatakan kemurahan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan karunia dan talenta yang diberikan. Maka di tengah segala kerapuhan, keterbatasan, kesulitan, perjuangan hidup, dia akan berusaha untuk taat dan setia hingga waktunya tiba. Ajar itu berjalan. Itu pun menjadi sebuah kerinduan yang disambut karena akan masuk ke dalam sukacita abadi. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pendeta Adi Cahyono, pendeta di GKI Delima, tempat di mana almarhum Bapak Perlindungan Panjaitan berjemaat, dan kami bersyukur di akhir kehidupannya kami bukan hanya mengenal beliau, tetapi saya ikut dalam grup yang dibentuk vokal grupnya almarhum. Kemarin di Rabu menyanyi, saya tidak bisa ikut menyanyi karena saya lagi ada konferensi di Bali. Saudara, itu salah satu karya yang menurut saya sangat berkesan dan terkenal. Itu bermula dari GKI Delima tahun 2000 berapa Pak? 2017 kalau nggak salah itu mengadakan GKI Delima Got Talent. Ada banyak talent-talent yang ditampilkan, salah satunya vokal grup, dan Pak Parlin itu membentuk vokal grup Gabriel dan menjadi juara satu. GKI Delima Got Talent, dan itu menjadi awal Pak Parlin akhirnya terkenal di GKI Delima. Padahal sebelum itu sudah terkenal gitu ya. Tapi sayangnya kami tidak mengenal. Karena beliau dalam skala karya dan kehidupannya di luar sana, tapi kami jarang bertemu ataupun juga menyaksikan. Dan ternyata kami bersyukur, terutama di sakit yang pertama yang saya tahu ya 2017-18 waktu kami melawat, beliau memberikan kesaksian, dan pada saat itulah saya setelah mendoakan Amang kalau sembuh pelayanan. Dan puji Tuhan, setelah sembuh yang pertama itu, maksud saya yang sakit sebelum terakhir itu, beliau begitu luar biasa mendampingi saya. Pelayanan-pelayanan kebukaan, pelayanan-pelayanan ibadah keluarga, rumah tangga, menjadi pemimpin dalam kebaktian. Bayangin seorang Perlindungan Panjaitan mengiringi saya gitu ya. Setelah saya tahu, waduh luar biasa. Dan tidak dibayar Bapak Ibu. Apa yang saya perhatikan di saudara, beliau menyadari betul bahwa masih diberikan kesempatan hidup setelah sakit yang cukup berat pada saat itu, yang menyadarkan bahwa pendeta saya akan gunakan apa yang saya miliki untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ada beberapa lagu yang tercipta dalam pengalaman pelayanan yang kami jalani, dan kami bersyukur boleh mengalami pengalaman itu. Dan terakhir, saya setelah dari Lampung 1 bulan akhirnya dapat kesempatan untuk berjumpa kembali. Itu pengalaman terakhir berjumpa ya, ingatnya sangat sedih buat saya, sangat hancur karena beliau yang begitu ganteng, begitu luar biasa kalau menyanyi, menjadi inspirasi kami dalam kami bersama-sama melayani di vokal grup Gabriel. Pelayanan terakhir kami ke Tasikmalaya luar biasa, mungkin sedikit viral juga di GKI Delima atau di GKI Lingkup gitu saudara. Meskipun dia juga mengalami kerapuhan. Seharusnya tanggal 27 Oktober yang lalu vokal grup Gabriel itu mendampingi saya pelayanan di GKI Tambahus. Beliau begitu sangat rindu, bersemangat sekali sebenarnya dalam latihan-latihan terakhir. Dan itu terakhir adalah ketika kami ikut serta dalam festival ya, di Ukrida. Vokal grup kami ikut untuk ikut memeriahkan begitu ya.
Yang kami ikut sedih adalah beliau di tengah segala kesusahan penderitaannya berusaha untuk menyemangati untuk hadir, dan ternyata beliau tidak kuat. Ini menjadi sesuatu yang saya pilih untuk merefleksikan ayat 25, pasal 25 ayat 21 itu, saudara. Dia berusaha setia di akhir-akhir kehidupannya, di tengah penderitaan yang dia rasakan, untuk benar-benar menggunakan talenta yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu, keluarga yang normal, untuk anak-anak, Pak Dodi, Feli, Wani, Sani, agar kita benar-benar boleh melepas, merelakan. Beliau sudah merasakan sukacita sejati. Dia telah menjalani perjalanan hidupnya dan menjawab panggilan Allah masuk ke dalam sukacita sang Tuhan. Marilah kita juga terus belajar untuk setia sampai kepada ajal tiba. Kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi justru harus disambut, dipersiapkan, dan diperjuangkan. Yaitu kematian yang di dalam iman, kematian yang di dalam ketaatan dan kesetiaan. Meskipun adalah kita harus menemui penderitaan, kesakitan, dan kepahitan. Biarlah kita sungguh-sungguh bersukacita, karena Pak Parlin sudah selesai dan sang Tuhan sudah memanggilnya, meminta pertanggungjawabannya, dan Tuhan sudah mengundangnya masuk ke dalam kebahagiaan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan menjadi panduan dan panutan bagi kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Kita masuk dalam satu. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Tuhan Tuhan di Karajati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya kepada Allah, kita akan menaikkan syafaat. Saya akan menaikkan pokok doa kita, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita doakan. Bapa dalam surga, dalam segala keadaan situasi hati kami saat ini, ada gembira, ada sukacita, ada kesedihan, kehilangan mendalam, ada kerinduan, harapan, asa yang mungkin sedang gundah gulana. Satu hal yang kami yakini, Tuhan ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami, terutama bersama istri terkasih Ibu Nurmala Naib Ruh, dan juga anak menantu Bahtera, Doris Tejo, Imelda Kayan, Eli Christine, Stefani Maharani, Sani, dan juga cucu saudara. Kami memohonkan rahmat anugerah Tuhan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan Pak Perlindungan Panjaitan semasa hidupnya, bahkan dengan segala karunia talenta yang Engkau percayakan, yang sudah dipertanggungjawabkannya, dan Tuhan telah memanggilnya untuk masuk dalam sukacita kekal abadi. Tuhan, kasih karunia itu juga terus Engkau curahkan bagi istri, anak, mantu, cucu,
saudara, keluarga, bahkan kami, sahabat, rekan sepelayanan yang sungguh merasakan kebersamaan dan berkat-berkat dari Tuhan melalui perjumpaan, melalui pelayanan yang kami boleh jalankan bersama semasa hidup almarhum. Kami bersyukur untuk segala karya pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, terutama sampai pada masa akhir-akhir hidupnya di rumah sakit, bahkan terlebih sampai saat ini Tuhan. Sebagai bukti anugerah kemurahan Tuhan, Engkau boleh hadirkan sahabat, kerabat, keluarga, jemaat, tentunya keluarga besar dari Panjaitan untuk boleh menyatakan kasih karunia Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, dan juga kekuatan penghiburan daripada Tuhan untuk keluarga yang berduka. Kami juga bersyukur untuk setiap dukungan, simpati, empati, dukungan moral, material, dan spiritual ketika saat ini kami berhimpun dalam doa ini. Tuhan limpahkan rahmat-Mu sehingga keluarga sungguh-sungguh merasakan kekuatan sejati yang daripada Tuhan sendiri. Bila sebentar kami Tuhan akan melakukan prosesi untuk peti, Tuhan berikan kekuatan dan keteguhan hati, kebesaran jiwa bagi istri, anak, mantu, cucu, dan saudara-saudara kerabat, untuk mereka boleh merelakan dan mengucapkan perpisahan karena orang yang mereka kasihi bukan terpuruk karena sakit penyakitnya, karena telah disambut Tuhan, menyambut panggilan Tuhan, hidup dalam sukacita abadi. Biarlah juga nanti rangkaian iring-iringan untuk menuju pemakaman Tuhan di tanah Mesir. Tuhan bimbing sertai dan kami semua yang ikut serta, Tuhan berikan penyertaan perlindungan untuk tiba dan menyelesaikan ibadah pemakaman karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan saudara-saudara, sahabat, kerabat, keluarga yang pulang ke tempat mereka masing-masing, Tuhan berikan sertai harta boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya, agar kami terus menemukan panggilan Tuhan dalam setiap diri kami, sesuai dengan karunia, kalela, dan anugerah Tuhan, untuk kami tetap setia, taat, dan juga memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kalau kami dalam cobaan, kami lepaskanlah kami dari dosa, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama. Amin. Almarhum Paling Panjaitan telah selesai dalam perjalanan hidupnya, dan kita akan melepas saat lagi peti akan ditutup pada Bapak Ibu Saudara secara khusus keluarga. Ini kesempatan kita terakhir sebelum peti ditutup, kita akan menyatakan penghormatan, rasa cinta, dan perpisahan kita dengan menuangkan minyak ataupun juga bunga ke dalam peti, sambil diiringi pujian Selamat di Tangan Yesus di dukung hiburan nomor 13. Apapun yang ingin Bapak sampaikan, rasa terima kasih, rasa hormat, rasa kagum, dan tentunya salam perpisahan kita sampai kita bertemu. Oh
hadir dan perpisahan bisa dengan mengambil foto bunga sebagai bunga juga juga penting. Ucapkan selamat tinggal sampai bertemu kembali. Terima kasih.
38 kita meyakini dalam diri-dirikan pembicaraan kita membutuhkan Tuhan menuntut menyertai terlebih menguatkan keluarga dan kita semua yang sedang berduka saat ini karena dimampukan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kita untuk menghantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Bicaraanku diiring oleh Yesus Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya menjadi pengharapan iman yang sudah dilakukan almarhum Bapak Paling Panjaitan semasa hidupnya, dan Tuhan sudah menghantar, mengambil, menyambutnya di rumah yang bakal. Kami bersyukur, biarlah kami juga terus diberikan keteguhan hati dan kesetiaan meneladani apa yang sudah almarhum lakukan semacam hidupnya. Ntar kami akan meninggalkan rumah duka ini beriringan menuju TPU Tanah Kusir untuk menghantar jenazah almarhum di tempat peristirahatan terakhir. Biarlah keteguhan dan kekuatan iman boleh turut serta kami semua, terutama keluarga yang ditinggalkan, baik istri, anak-anak, mantu, cucu, dan saudara kerabat keluarga. Kasih setia Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh-Mu yang kudus akan memimpin menyertai kami semua. Kami hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah peti dan pemberangkatan. Sebelum kita berangkat, diserahkan pada tugas barangkali ada dari keluarga yang mau disampaikan. Pengumuman bagi rekan